Reaksi media Vietnam lihat 3 bintang kelas kakap yang mau dinaturalisasi timnas Indonesia. Makin kesini makin sadar ASEAN All Stars laga tak bermutu, AFF makin zong. Klub Malaysia mimpi boyong pemain timnas, reaksi Verdong tegas. Niat gembosi Indonesia malah dibuat malu. Yuk simak selengkapnya sebagai berikut. Tiga calon pemain naturalisasi baru timnas Indonesia disorot media Vietnam. Bintang kelas kakap yang diklaim timbulkan kekhawatiran. Media Vietnam mengklaim 3 calon pemain naturalisasi timnas Indonesia yang baru tengah menimbulkan kekhawatiran, khususnya bagi lawan selanjutnya timnas Indonesia dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 yakni China. Klaim itu tidak asal dilontarkan publik Vietnam. Mereka berani berasumsi demikian karena status para pemain. Media Vietnam, Sohadat VN, bahkan melabeli para pemain tersebut sebagai bintang kelas kakap dalam dunia sepak bola. Sederet bintang yang akan membawa kepedihan bagi setiap lawan skuad Garuda, tak hanya China tapi juga Vietnam. Sohadat VN pun menyebut langkah ini sebagai jurus baru Indonesia yang akan membuat lawan-lawannya kerepotan. Soha menuliskan, Indonesia punya jurus baru bikin Vietnam dan China kerepotan. Federasi Sepak Bola Indonesia berencana untuk menaturalisasi 3 pemain bintang kelas kakap. Mereka dipersiapkan untuk 2 pertandingan yang sangat penting di kualifikasi Piala Dunia 2026, khususnya melawan China dan Jepang. Lantas siapa saja pemain kelas kakap yang dimaksud media Vietnam ini? Mereka sebenarnya nama-nama lama. Para pemain yang sudah dikaitkan dengan timnas Indonesia berulang kali tapi tak kunjung menemui kata sah, khususnya untuk dinaturalisasi dan membela timnas. Tentunya dengan sejumlah penyebab. 3 pemain yang dimaksud adalah Pascal Struijk, bek Leeds United yang masih berusia 25 tahun. Isu Pascal Struijk dinaturalisasi Indonesia mencuat setelah kedapatan satu tribun dengan pelatih timnas Patrick Kluivert. Meski begitu, belum ada informasi resmi perihal ia tidaknya sang pemain masuk dalam proses naturalisasi. Nama kedua adalah Miliano Jonathans. Sosoknya mencuat setelah sang ayah pergi ke Indonesia untuk mualaf. Hal itu diyakini sebagai tanda-tanda Miliano bakal dinaturalisasi Indonesia dalam waktu dekat. Dan nama ketiga adalah Tristan Goyer. Belum lama ini sang pemain mempertimbangkan untuk dinaturalisasi Indonesia. Vietnam pun menyadari langkah yang dilakukan Indonesia masih akan menyulitkan mereka dalam sejumlah turnamen. Persatuan Sepak Bola Indonesia masih giat menggalakkan strategi naturalisasi. Mereka akan fokus pada kualifikasi Piala Dunia, ajang di mana tim Indonesia berpeluang besar melaju ke babak kualifikasi keempat. Langkah PSSI tersebut tentu akan menimbulkan kekhawatiran bagi tim Cina saat kedua tim saling berhadapan pada Juni mendatang. Selain itu, penambahan pemain naturalisasi Indonesia juga akan menjadi tantangan besar bagi tim Vietnam. Sementara, tak ada yang bisa menyangkal bahwa pada awalnya laga pramusim menghadapi Manchester United adalah sebuah pertandingan bergengsi yang jarang terjadi. Lebih-lebih lagi kali ini cukup spesial sebab adanya pembentukan ASEAN All Stars untuk mengimbangi kekuatan tim Setan Merah. Namun siapa sangka kini drama yang dibesar-besarkan tersebut justru menuai banyak kontroversi. Pasalnya, pihak penyelenggara beserta AFF makin kesini makin melunjak dengan menginginkan pemain terbaik dari setiap negara. Sesuatu yang pada akhirnya membuat semua mulai sadar akan jati diri dari laga tersebut, yang mana ini justru mengancam karena jadwalnya berlangsung mendekati matchday dan makin kesini penolakan dan masalah juga terus bermunculan. Pelatih yang ditunjuk Kim Sang-sik pun mulai pusing melihat skuadnya menipis, belum lagi masalah komunikasi dan lain-lain. Makanya beberapa negara layaknya Singapura, Thailand hingga Malaysia itu sendiri mulai tidak niat. Sebab sejatinya pihak penyelenggara bukanlah dari FAM, melainkan ada orangnya sendiri dan kerjasama dengan AFF. So, inilah sesuatu yang sangat menguntungkan AFF saja. Makanya banyak yang mulai sadar pada mulanya sebuah keputusan telah diambil. Pihak penyelenggara dari Malaysia pada akhirnya telah bekerja sama dengan AFF untuk mengumpulkan skuad ASEAN All Star. Tim para bintang Asia Tenggara nantinya diharapkan bisa menangani kekuatan The Red Devils. Pelatih terbaik di ASEAN yang baru saja juara AFF pun dipanggil. Kim Sang-sik juga telah siap menahkodai jalannya sebuah sejarah baru sepak bola Asia Tenggara dengan tim para bintang ASEAN All Star. Dengan ini semua, penggemar mulai berekspektasi tinggi sebab diketahui banyak bintang dari Indonesia, Malaysia, Vietnam hingga Thailand. Tapi tidak ada yang bakal tahu jika saat pemanggilan pemain-pemain bintang justru di sini malah muncul.
Mulai dari Jad Ises yang enggan menanggapi rumor dirinya dipanggil karena sedang fokus memperjuangkan Venezia serta siap untuk timnas. Dan juga membuat PSSI mengutus bintang muda layaknya Ferrari hingga Asnawi Mangke Alam. Hingga pada akhirnya hampir seluruh federasi sepak bola diakses. Malaysia pun ikut-ikutan mengirim perwakilan dari pemain non-bintang utama. Dari 17 nama yang telah terdaftar, hampir tidak ada pemain bintang seperti tema tim ASEAN All-Star. Sebagai contoh saja, dari Thailand tidak ada nama bintang mereka. Malaysia tanpa Arif Aiman hingga perwakilan kiriman Erick Thohir hanya 2 saja. Dan itu pun juga telah berkurang lagi setelah 3 pemain dinyatakan resmi mengundurkan diri akibat tidak diberi izin. Nicholas Mickelson adalah perwakilan dari Thailand yang tidak diizinkan oleh klubnya. Hingga 2 pemain Malaysia, Dominic dan juga Aguero yang justru dicabut izinnya oleh FAM sendiri. Sebagai gantinya, Malaysia pun bakal mengirimkan beberapa nama yang bukan pemain bintang di timnasnya. Sementara itu, wakil Indonesia Ferrari juga bisa terancam batal bergabung. Bayangkan, laga yang akan berlangsung pada 28 Mei, sekitar 1 bulan lagi. Akankah masih banyak pemain hingga federasi yang bakal mencabut dan mengganti pemain-pemain yang telah dikirim dengan pemain yang lain? Sebab AFF memang tidak punya hak seutuhnya dalam memilih pemain, hanya saja yang penting punya perwakilan dari masing-masing federasi. Bahkan, sampai saat ini juga ternyata masih ada yang belum mengirim perwakilan dari beberapa negara ASEAN. Mereka adalah Singapura dan Filipina, yang diketahui belum memberikan list perwakilan satupun. Dan di sisi lain, ada sebuah masalah baru muncul di mana para warganet ASEAN menyoroti persoalan komunikasi yang akan terjadi pada skuad ASEAN All-Star. Pasalnya, seperti yang kita ketahui bersama, sepak bola bukanlah sebuah permainan yang cukup pakai bintang, bakat, ataupun otot saja, melainkan ada sebuah pertunjukan kolektivitas klub juga. Maksudnya, kerjasama dan komunikasi menjadi salah satu hal yang paling krusial bagi skuad sepak bola. Sedangkan ASEAN All-Star berasal dari beberapa negara yang beda, makanya media dan netizen asal Thailand ini pun bingung. Ia mengomentari sebuah postingan tentang ASEAN All-Stars versus Manchester United. Menurut Anda, apakah mungkin ASEAN All-Star? Bayangkan, Supaca bermain dalam satu tim dengan Do Duiman. Apakah menurut Anda mereka bisa saling menatap? Namun Thailand dan juga Vietnam masih bertahan, tapi bayangkan Indonesia bahasa Melayu tidak keluar sama sekali. Lalu bagaimana cara kerjanya bersama? Demikian kata akun Dual Chronicle Group dengan emoji ketawa. Ya, mungkin jika masih serumah, seperti Indonesia, Singapura, dan Malaysia masih bisa paham sedikit-sedikit pakai bahasa Melayu campuran Indo. Tapi jika komunikasi itu tidak terlalu keras, maka ASEAN All-Star akan menjadi satu perubahan. Tapi jika komunikasi dengan pemain Thailand, Laos, Kamboja, Vietnam, jika ada yang tidak pakai bahasa Inggris, mau pakai bahasa apa? Nah, dengan begini, pertandingan ASEAN All-Star, asuhan Kim Sang-sik menghadapi tim asuhan Morim dinilai makin kesini makin tidak bermutu. Buktinya, Malaysia sebagai tuan rumah pun tak begitu antusias dan lebih fokus ke pertandingan resmi. Apalagi MU diperkirakan gak bakal memasang full squad sebab beberapa pemain seperti Bruno Fernandes, Lisandro Højlund, dan nama-nama lain yang dipanggil di timnas masing-masing bakal diistirahatkan demi kebugaran. Tapi mungkin inilah yang cocok untuk Kim Sang-sik dan para anak asuhnya bisa memberikan perlawanan. Sebab diprediksi, Amorim bakal menurunkan lebih banyak pemain akademi dibandingkan dengan pemain-pemain bintangnya. Dan yang paling jadi sorotan, supporter yang membeli tiket ke Bukit Jalil Stadion pun makin berkurang antusias. Dan sekitar kapasitas stadion yang mencapai 85.000 kursi, update terbaru hanya sekitar 50.000 kursi yang sudah laku. Ini jelas jauh jika dibandingkan jika laga itu digelar di Indonesia, sebab di sini sangat antusias dan pasti bakal lebih meriah lagi tanpa campur tangan AFF. Dan berita selanjutnya, aneh tapi nyata, di tengah gegap gempita perkembangan sepak bola Indonesia muncul lagi aksi yang bikin geleng-geleng kepala dari tetangga sebelah. Klub Malaysia berniat boyong pemain keturunan timnas Indonesia dan diduga akan dijadikan alat marketing. Media Malaysia menyebut 2 pemain keturunan timnas Indonesia tengah masuk incaran Kuala Lumpur City. Para pemain ini diyakini bisa membantu tim untuk tampil lebih baik musim depan. Mengenai rumor yang sedang beredar ini menjadi perhatian besar para pecinta sepak bola tanah air. Lalu bagaimana reaksi para fans Garuda? Jangan ditanya. Supporter Garuda menolak keras dan tidak ingin pemain timnas gabung klub Malaysia. Bahkan beberapa di antaranya khawatir karir sang pemain meredup apabila berkarir di tanah Melayu. Pasalnya Liga Malaysia seringkali dicap sebagai kompetisi petani karena persepsi bahwa kompetisi tersebut tidak memiliki kualitas dan daya saing yang tinggi serta karena beberapa tim mengalami kesulitan finansial. Istilah itu digunakan untuk mengkritik kompetisi mereka, terutama karena dominasi beberapa klub besar yang membuat persaingan kurang menarik.
Dalam hal serupa, kini kembali terjadi bukan lewat batik atau tarian, tapi lewat ambisi klub Malaysia yang coba memboyong pemain keturunan Indonesia. Tapi alih-alih tergoda, justru para pemain seperti Calvin Verdong menegaskan dengan lantang, level mereka layak bermain di Liga Top Eropa. Pemain klub Nijmegen di Liga Utama Belanda atau Eredivisie ini tidak menutup kemungkinan untuk bermain di klub lain meski opsi pertamanya adalah bertahan. Verdong dirumorkan media Belanda Forzanet.nl saat ini sudah didekati oleh tim top Belanda PSV Eindhoven. Selain itu, Verdong juga membicarakan mengenai peluang baru untuk bermain di luar Belanda. Meski begitu, pemain berusia 27 tahun ini tidak memiliki impian khusus untuk bermain di klub luar negeri. Dia juga memiliki rasa penasaran apakah dengan kondisinya saat ini mampu bertahan di 5 kompetisi top Eropa. Saya penasaran untuk melihat apakah saya bisa bertahan bermain di kompetisi 5 besar top Eropa. Ia juga mengaku mulai mempertimbangkan masa depannya dan tidak menutup peluang untuk pindah ke klub lain termasuk bermain di 5 Liga Top Eropa dengan status sebagai pemain naturalisasi Indonesia. Dan pengalaman bermain di Eropa, Verdong menjadi salah satu bek yang paling diminati oleh klub-klub di Belanda maupun di luar negeri. Jika benar pindah, ini bisa menjadi langkah besar dalam karir internasionalnya dan membawa dampak signifikan bagi performa timnas Indonesia di masa depan.